Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Dunur Ifati, NPM 20.0504.0063 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas reguler 2B. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal kombinatorik mata kuliah Discrete Mathematics. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi mendapatkan soal dari Bu Mai, kita langsung masuk ke soal nomor 2. Di sini ada soal dari 100.000 bilangan, dari 100.000 bilangan bulat positif pertama, banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Untuk pembahasannya, bilangan 100.000 tidak memenuhi, jadi hanya ada 5 digit yang harus dipenuhi. Karena aturannya adalah bilangan bulat positif itu kurang dari 100.000. Maka dari itu, kita hanya menyediakan 5 kotak di sini. Kemudian yang selanjutnya, kita perhatikan syaratnya. Di sini syaratnya adalah satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Kemudian, ini diperhatikan, bilangan itu kan ada 10, dari 0 sampai 9. Kita urutkan. Nah, karena ada syaratnya yang tadi, maka didahulukan syaratnya itu. Jadi untuk kotak yang pertama, ada 5 cara untuk menempatkan angka 5, maka di belakangnya masih terdapat 4 kotak kosong. Kemudian ada 4 cara untuk menempatkan angka 4. Kita tulis di sini 5, 4. Kemudian kotak yang selanjutnya itu terdapat 3 cara untuk menempatkan angka 3. Maka kita tulis di sini. Nah, selain dari angka 3, 4, dan 5 tadi, itu tidak ada syarat khusus. Maka angka-angka itu boleh berulang. Angka 0 sampai angka 9 itu boleh berulang di sini. Karena di sini sudah terpakai 3, maka dari 10 angka tadi dikurangi oleh 3 angka ini. Maka tersisa 7 digit angka. Selain angka 3, 4, dan 5. Jadi kita tulis di belakangnya 7. Maka diperoleh 5 dikali 4, dikali 3, dikali 7, dikali 7. Hasilnya ada 2.940 cara. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, tersedia 6 huruf A, B, C, D, E, dan F. Berapa jumlah pengurutan 3 huruf jika A, tidak ada huruf yang diulang, B, boleh ada huruf yang berulang, C, tidak boleh ada huruf yang diulang tetapi huruf E harus ada, dan D, boleh ada huruf yang berulang, huruf E harus ada. Kita menjawab soal yang A terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 6 huruf, tapi hanya dibutuhkan 3 pengurutan. Maka kita menyediakan 3 kotak. Kemudian, tidak ada huruf yang diulang. Karena tidak ada huruf yang diulang, maka huruf yang pertama itu bebas. Mau A, B, C, D, E, F bebas. Jadi ada 6 huruf yang bisa kita tulis. Kemudian di kotak kedua, jika misalnya kita pakai di kotak pertama tadi huruf A, maka akan tersisa 5 huruf, yaitu B, C, D, E, dan F. Maka di sini tersisa 5 huruf yang belum kita tulis. Selanjutnya, di kotak ketiga, kita sudah menggunakan misalnya tadi di kotak pertama A, di kotak kedua kita pakai huruf C. Nah, maka kalau A tidak boleh diulang dan C tidak boleh diulang, maka akan tersisa B, D, E, dan F. Tersisa 4 huruf. Maka di paling belakang kita tulis 4. Kemudian kita kalikan. 6 kali 5 kali 4. Sama dengan 120. Kemudian option B, boleh ada huruf yang berulang. Nah, seperti tadi,
terdapat 6 huruf. Untuk yang pertama, 6 huruf yang boleh ditulis. Mau A, B, C, D, E, ataupun F. Untuk huruf yang kedua dan yang ketiga, karena syaratnya adalah boleh ada huruf yang berulang, maka kalau misalnya kita tulis A semua, A, itu maka boleh. Atau A, B, B, itu juga boleh, dan lain sebagainya. Maka kita tulis 6, 6, dan 6. Yang menandakan bahwa ada 6 huruf nih yang bisa kita tulis di situ. Dikalikan. Kemudian ketemu 216. Kemudian option C. Tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada. Nah, untuk yang ini, kita bisa memperhatikan syaratnya terlebih dahulu. Huruf E harus ada, maka huruf E itu kan jumlahnya hanya ada 1. Maka kita tulis di sini 1. Kemudian, sisa huruf yang lain itu huruf apa saja? Ada A, B, C, D, dan F. Sisanya ada 5 huruf. Maka kita tulis di sebelah sini. Ada 5 huruf. Nah, tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada. Tadi huruf E sudah di depan, kemudian yang kotak kedua itu adalah huruf yang selain E. Misal kita ambil D, maka D dan E tidak boleh diulang, maka di sini tinggal A, B, C, dan F. Berarti tinggal 4 huruf yang bisa dipakai. Maka kita tulis 4. Dikalikan ketemu 20 cara. Kemudian yang option D, boleh ada huruf yang berulang, huruf E harus ada. Sama seperti tadi, huruf E kita tulis dulu, di sini huruf E hanya ada 1. Kemudian boleh ada huruf yang berulang, maka di kotak kedua maupun kotak ketiga itu kita tulis 6. Kalau kita tulis E dulu, kemudian kita tulis E lagi, kita tulis E lagi, berarti itu boleh. Lalu kita kalikan. Ketemulah hasilnya 36 cara. Kemudian next untuk yang nomor 4. Tentukan banyak cara pengaturan agar 3 orang mahasiswa jurusan Teknik Informatika, dengan di sini lambangnya IF, 4 orang mahasiswa Teknik Industri, lambangnya di sini TI, dan ada 4 orang mahasiswa Teknik Otomotif, TO, dan 2 orang mahasiswa Farmasi, FA, dapat duduk dalam satu baris sehingga mereka dari departemen yang sama duduk berdampingan. Dari departemen yang sama duduk berdampingan. Nah, di sini terdapat 2 kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama adalah urutan orang dalam jurusan diabaikan. Jadi, jurusan pertama, jurusan yang mungkin mengisi dari blok 1 itu ada 4 orang, kemudian dari blok 2 ada 3 orang, dari blok 3 ada 2 orang, dan dari blok 4 itu ada 1 orang. Jadi jumlah pengaturannya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu terdapat 4 digit. Kalau dikalikan ketemunya 24 atau bisa dengan lambang 4 faktorial. Jadi 4 faktorial ini penjabarannya adalah 4, 3, 2, 1. Begitu. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua, itu urutan orang dalam jurusan diperhatikan. Jumlah pengaturan dalam jurusan tadi sudah ketemu ada 4 faktorial. Ada 24 cara. Jumlah pengaturan orangnya dari Teknik Informatika itu 3 faktorial seperti tadi, 3 dikali 2 dikali 1 itu ketemunya 6. Kemudian dari Teknik Industri itu 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Dari Teknik Otomotif itu sama 4 faktorial, ada 24 cara. Kemudian dari Farmasi itu ada 2 faktorial. Kenapa? Karena di sini hanya ada 2 mahasiswa farmasi. Itu berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu jumlah keseluruhannya bagaimana? Jumlah keseluruhannya itu adalah perkalian antara jumlah pengaturan jurusan dikali jumlah pengaturan orang. Maka 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 24 dikali 6 dikali 24 kali 24 dikali 2. Ketemulah 165.888 cara. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai soal kombinasi ini.
Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.